Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan serta mengasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengetahuan bagi kami. Nyatakanlah hikmat dan pengetahuan-Mu agar supaya hikmat dan pengetahuan-Mu melatih, mengajar, mendidik, mengingatkan kami untuk hidup yang kami jalani. Roh-Mu yang kudus menyertai kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dan hamba-Mu diperlengkapi, diberkati oleh kuasa yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur kalau kita masih sehat, kuat sampai saat ini. Walaupun kita tahu bersama kita masih ada di dalam masa-masa pandemi yang luar biasa. Kurang lebih 2 tahun kita menjalaninya. Tapi puji Tuhan, kita tetap ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Ada mungkin yang sudah pernah terdampak dengan virus COVID-19, tapi tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini masih ada dan terus menjadi alat kesaksian Tuhan. Bahkan ada yang belum terpapar karena kebaikan dan kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, hari ini kita berbicara tentang menjadi terang di luar gereja. Apakah menjadi terang di luar gereja itu bisa kita lakukan? Tentu akan kita bicarakan secara lanjut dalam perenungan di saat ini. Ada suatu ungkapan yang cukup familiar dari sebuah produk yang mengatakan, terus terang, Filipus terang terus. Apakah demikian? Apakah Filipus ini akan terus terang dan terang terus? Jika tidak ada aliran listrik, maka semahal apapun tidak berarti sama sekali, karena dia pasti tidak akan menyala. Dia akan menyala kalau ada sumber energi yang menghidupkan itu. Kalau dihubungkan dengan kita, sesuai dengan bacaan ini, apakah kita juga terus terang, terang terus, ataukah sebaliknya? Dapatkah kita tetap bersinar terang? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 8 membahasakan dalam kehidupan kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan adalah energi besar yang telah menghidupkan kita, menerangi kita. Karena itu Rasul Paulus mau agar jemaat di Efesus yang telah mendapatkan energi baru dari Tuhan tidak redup, tidak mati. Karena itu ungkapan awal kalau kita membahas ayat pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Disinilah kuncinya, yaitu ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Jadi untuk menjadi terang, diperlukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saya teringat tentang sebuah cerita legenda di Israel. Pada suatu waktu, Yesus bersama murid-muridnya hendak pergi ke Bukit Zaitun. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kita akan pergi ke Bukit Zaitun. Tapi biarlah tiap-tiap orang membawa segenggam batu
sesuai dengan ukuran kepalan tangan mereka masing-masing. Maka setiap murid mengambil batu seukuran dengan kepalan tangan mereka masing-masing. Mereka membawanya, kecuali Petrus. Petrus dalam hatinya berkata, mengapa kita harus membawa batu yang sebesar ukuran kepalan tangan, kalau kita dapat membawa yang lebih kecil? Maka dalam hal ini, Petrus mengambil sebuah batu kerikil yang kecil saja dan membawanya. 11 murid mengikuti apa yang dikatakan Yesus, tetapi Petrus tidak. Ketika mereka sampai di Bukit Zaitun, maka Yesus mengajar tentang hal-hal yang harus ia nyatakan bagi murid-muridnya. Selesai dia mengajar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, keluarkanlah batu-batu yang saudara-saudara bawa. Karena hari ini, saat ini, saya hendak berdoa. Maka setiap murid-murid mengeluarkan batu yang sudah dibawa mereka. Dan Yesus berkata, mari berdoa. Bapa, saat ini kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu. Tapi sekarang kami hendak makan. Kiranya kasih-Mu mengubah setiap batu-batu di tangan murid-muridku menjadi roti untuk dimakan. Amin. Saudara-saudara, setiap murid yang membawa roti seukuran kepalan tangan mereka sungguh bersyukur. Karena batu mereka telah diubah menjadi roti seukuran kepalan tangan mereka. Kecuali Petrus. Dia hanya mendapatkan roti yang kecil. Karena dia hanya membawa batu kerikil saja. Saudara-saudaraku, di lain kesempatan, Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita ke seberang. Kita akan pergi ke Danau Galilea. Maka hendaklah engkau masing-masing membawa batu-batu kerikil yang kecil saja dalam perjalanan menuju ke Danau Galilea. Semua murid-murid mengikuti apa yang dikatakan Yesus, kecuali sekali lagi Petrus. Dalam hatinya dia berkata, saya tidak akan membawa batu sekecil kerikil. Cukuplah kisah di Bukit Zaitun membawa saya hanya memakan roti yang kecil. Sekarang saya harus membawa batu yang besar, agar supaya ketika Yesus mengubah batu-batu menjadi roti, maka saya akan kenyang. Maka yang lain membawa batu kerikil kecuali Petrus. Dia membawa batu yang besar, seukuran sound system, loudspeaker yang besar. Dengan memikul batu itu, semua murid-murid menengok, melihat, dan bertanya-tanya, mengapa Petrus melakukannya? Tapi ya sudahlah. Mereka melakukan sesuai dengan apa kata Yesus, kecuali Petrus. Sesampai mereka di seberang Danau Galilea, maka Yesus mengadakan pembicaraan. Yesus memberitakan kebenaran firman. Setelah mengatakan kebenaran firman, membicarakan kebenaran-kebenaran, maka sekali lagi Yesus berkata, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah setiap murid-murid yang telah membawa batu-batu ini melemparkan setiap batu ke danau, dan setiap lemparan yang terjauh, maka mereka akan mendapatkan ikan-ikan yang banyak, karena roti sudah tersedia. Amin. Dengan demikian, maka Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melemparkan batu-batu yang mereka bawa. Yang membawa batu-batu kecil dengan sukacita, dengan ringan dapat melemparkan batu itu sejauh mungkin, kecuali Petrus. Karena Petrus membawa batu yang besar, dan sulit baginya untuk melemparkan batu yang besar itu menuju jauh, terlempar jauh dari pinggiran danau. Dia hanya jatuh di pinggiran danau saja. Yang lain mendapatkan ikan yang banyak, kecuali Petrus. Saudara-saudara, ilustrasi ini hendak mengatakan, membahasakan kepada kita, butuh ketaatan. Ketaatan bukan hanya sekedar mendengar, tapi ketaatan adalah berbuat, melakukan sesuatu di tengah-tengah hidup ini. Makanya dalam bagian lain ketika Yesus berbicara tentang garam dan terang dunia, Yesus mau agar kehidupan kita menggarami dan menerangi. Menerangi artinya melakukan dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin kita menerangi dan kita kemudian tertutup atau menutup diri di tengah-tengah hidup kita. Makanya Yesus mengatakan, tidak mungkin seorang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tidak mungkin. Terang harus bersinar. Perbuatan harus dinyatakan. Ketaatan butuh pendengaran, tapi juga harus dibarengi dengan perbuatan. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana tema kita menjadi terang di luar gereja, maka kehidupan
menjadi terang harus terlebih dahulu mendengar. Mendengarnya di mana? Mendengarnya di dalam gereja. Dan kemudian setelah kita mendengar di dalam gereja, kita diterangi oleh Tuhan yang membahasakan sendiri, akulah terang dunia. Maka kehidupan setiap orang yang telah diterangi dan percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia diperlengkapi di dalam rumah Tuhan, diperlengkapi dalam persekutuan, maka ketika dia keluar dari gereja, dia pergi dalam aktivitasnya sehari-hari, maka dia menjadi terang di luar gereja. Tapi ingat, dia harus ada di dalam gereja. Setelah itu, dia menjadi terang di luar gereja. Bagaimana mungkin saudara menjadi terang di luar gereja, sedangkan saudara-saudara tidak pernah ke gereja? Saudara-saudara tidak pernah ke persekutuan. Banyak orang yang mencari-cari alasan, terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak punya waktu. Ingat saudara-saudara, kita diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Dan karenanya Tuhan mau kita memiliki waktu untuk dekat dengan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah sumber energi untuk terus memastikan bahwa terang kita bercahaya. Sehingga saudara-saudara, kalau punya waktu untuk bersekutu, datang mencari Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan sebagaimana saudara-saudara. Walaupun ibadah kita dalam bentuk virtual, online, tapi kita ada dan memberi waktu untuk Tuhan. Selama kita diberi waktu, kita cari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itulah ungkapan Amos bagi kita di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya. Saya selalu membahasakan, selama kita masih mendengar lonceng gereja berdentang, berdenting, teng teng, teng teng, datang cari Tuhan. Jangan nanti setelah loncengnya berdentang, berdenting, berbeda, teng, dengan interval yang cukup lama, teng, baru kita mau mencari Tuhan. Terlambat. Biasanya kalau bunyi lonceng, teng, teng, maka akan ada pengumuman berita duka cita. Banyak teman-teman akan mengatakan, sampai jumpa di Yerusalem Barat. Selama masih ada waktu untuk mencari Tuhan, cari Tuhan. Ada dalam perjumpaan persekutuan dengan Tuhan, agar supaya kita mendapatkan sumber energi yang luar biasa untuk menjadi terang di luar gereja. Ada 3 hal yang menjadi indikator agar terang itu menjadi nyata dalam hidup kita. Atau saya bahasakan, atau dapat kita bahasakan, menjadi alat ukur. Apakah saya sudah menjadi terang di tengah-tengah hidup ini ataukah tidak? Inilah yang dibahasakan oleh Rasul Paulus. Pertama, orang yang sudah diterangi oleh Tuhan di dalam gereja, dan ketika dia keluar dalam perjumpaan dengan orang lain, dia menjadi terang di luar gereja, maka hal pertama yang tidak bisa ia lupakan, dia harus tetap ada di dalam kebaikan. Ungkapan yang digunakan dalam kata Yunani adalah agathos. Agathos dapat diterjemahkan sebagai orang yang baik hati. Orang yang baik hati ini penuh kasih. Orang yang penuh kasih ini adalah orang yang penuh kesabaran. Atau dapat kita bahasakan panjang sabar. Saudara-saudara, orang yang baik hati adalah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya di tengah-tengah situasi apapun. Saat dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dia tidak pernah membalas hal-hal yang tidak menyenangkan itu bagi orang lain. Dia tetap ada di dalam kebaikan. Inilah terang yang sesungguhnya. Sekalipun Anda disakiti, sekalipun Anda dikecewakan, Anda tidak pernah membalas perlakuan yang saudara rasakan itu bagi orang lain. Itulah kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal lain dari kata agathos ini, kebaikan ini, dapat diterjemahkan sebagai kejujuran. Orang yang memiliki kebaikan, agathos, berarti dia sudah ada dalam terang, terang itu tetap bersinar, maka dengan demikian, dia adalah orang-orang yang jujur. Kejujuran adalah bagian penting dalam terang itu sendiri. Sehingga saya dan saudara-saudara dilatih untuk tidak memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Kalau saudara-saudara masih di rumah, kemudian orang menelepon, orang-orang menanyakan saudara ada di mana, terus teranglah. Jujurlah, saya masih di rumah. Banyak orang kadang-kadang kemudian mencoba menggampangkan sesuatu dan mengatakan, oke, saya sudah on the way, saya sudah dalam perjalanan. Tapi sebenarnya dia masih ada di dalam rumah. Dusta teknologi adalah hal yang luar biasa mengikat kehidupan orang percaya saat ini. Ingat, kebaikan atau agathos itu
adalah kesabaran. Yang kedua adalah jujur di tengah-tengah hidup yang dijalani. Ketika kita hidup dalam kebaikan, kita hidup dalam kesabaran, kita hidup di dalam kejujuran, berarti terang itu tetap bercahaya. Yang kedua, keadilan. Orang yang menjadi terang, indikatornya bahwa terangnya tetap menyala, bercahaya, bersinar, dia melakukan keadilan. Dia mampu bertindak adil di tengah-tengah hidupnya. Keadilan dalam terjemahan kata Yunani dipakai kata dikaiosune, artinya tidak miring. Tidak miring sebelah, tidak condong kepada orang lain, tidak memihak, atau dapat dibahasakan tidak merugikan orang lain. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasakan bahwa hari ini saudara merugikan orang lain, berarti terang saudara-saudara tidak bersinar. Apakah saudara adil di tengah-tengah hidup ini? Adilkah saudara-saudara dalam perlakuan terhadap anak-anakmu? Atau saudara-saudara pilih kasih? Adilkah saudara-saudara terhadap kehidupan orang tuamu? Orang tuamu, orang tua istrimu, apakah sama perlakuannya? Ataukah saya lebih condong kepada orang tua saya sendiri daripada orang tua istri saya? Kalau hal ini dilakukan, kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak adil. Kita berpihak kepada satu orang saja. Keadilan harus merata kepada semua orang. Sama seperti ketika kita menerima bonus, maka semua pasti akan merasakannya. Besarannya pun sama. Tentu menjadi sebuah ketidakadilan ketika yang lain mendapatkan lebih banyak dan yang lain mendapatkan lebih sedikit. Ingat, terang akan terus bercahaya ketika kita hidup terus dalam keadilan. Yang terakhir, kebenaran. Kebenaran dalam ungkapan Yunani dipakai kata aletheia. Kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang direkayasa oleh manusia. Bukan kebenaran yang membenarkan suatu kesalahan dalam sudut pandang manusia. Itulah aletheia. Jadi kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah kebenaran yang sejati. Jika saudara-saudara tahu sesuatu itu salah dan saudara melakukannya, berarti terang redup. Jika Anda tahu itu dosa tapi saudara-saudara masuk ke dalamnya, berarti terangmu mati. Inilah kebenaran bagi kita semua. Bagaimana kita harus hidup menjadi terang di luar gereja? Selama kita tetap hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran bagi orang lain. Di tengah-tengah pekerjaan kita, itu tanggung jawab iman kita. Kita melakukannya agar supaya terang yang sesungguhnya yang sudah ada dalam hidup saya dan saudara-saudara tidak menjadi redup, remang-remang, bahkan mati. Terang itu harus bersinar, harus bercahaya bagi semua orang. Selamat bekerja. Biarlah pekerjaan saudara-saudara memberkati banyak orang dan bukan hanya memberkati saudara. Biarlah pekerjaan saudara menjadi alat kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.